Baik, bismillah bihamdi. Jadi mohon maaf kalau ada kedengaran suara anak-anak pada lagi main bulu tangkis. Bismillah bihamdihi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul hukama wa teman-teman di kepanitiaan, mudah-mudahan pada sehat selalu dan semua kegiatan berjalan dengan baik, terutama kegiatan yang direncanakan pada sore yang berbahagia. Saya termasuk yang beruntung karena diposisikan di terakhir ya. Jadi semua komentar-komentar para Dewan Hakim ini silahkan dicatat sama teman-teman. Saya kira catatan saya juga nggak jauh-jauh ya, karena keilmuan juga nggak jauh-jauh. Jadi mirip-mirip lah ya. Tapi tentu ya sebagai amanah dari panitia, kita punya kewajiban untuk memberikan masukan-masukan kepada teman-teman semua. Dan dalam hal ini saya punya bidang di syarohan ya. Walaupun teman-teman juga tadi mengomentari meringankan saya kan. Ini ya. Oke. Baik, pertama yang ingin saya sampaikan, pertama kawan-kawan semua, mindset kita tentang musabaqah syarhil Quran ini saya kira perlu diperjelas ya. Jadi lomba ini kan bukan seperti kegiatan-kegiatan misalnya kayak paper gitu ya, presentasi atau apa modelnya. Jadi ini seperti pidato lah ya. Saya juga pernah dulu waktu mahasiswa ikut lomba orasi bahasa Arab juga pernah. Jadi yang saya lihat yang juara-juara itu tentu dengan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi oleh para Dewan Hakim ini ya. Jadi catatan saya ya untuk semua peserta ini, karena tadi masukan sudah pada banyak ya, tapi untuk semua peserta masukan saya yang pertama adalah penting sekali bagi semua peserta itu untuk menyiapkan materinya dengan baik dan memberikan dan menguasai materi sebisa mungkin. Untuk lomba-lomba orasi ilmiah, pidato ataupun kayak syarohan begini ini, materi itu dihafalkan ya, dihafalkan sehingga terlihat sekali karena kalau sudah dikuasai nanti akan lahir penjiwaan dan lain sebagainya. Jadi matanya kebanyakan saya lihat juga ada yang hanya melihat laptop mungkin atau melihat komputer, jadi tidak terfokus melihat kita yang akan menyaksikan videonya, ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan semua, terutama bagi mulai dari peserta pertama ya, teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Komputer maupun di jurusan yang lain, kecuali ada beberapa video yang saya kira agak berbeda, bahwa tugas kita kan ketika syarohan Al-Quran atau lomba pidato atau orasi itu adalah memahamkan orang lain. Nah ini yang saya lihat mungkin ya, ini memang seiring waktu sih, tugas kita adalah memahamkan orang lain terhadap gagasan dan pikiran serta ide yang kita mau perjuangkan. Katakan kawan-kawan ini ngambil tema, ada yang temanya misalnya tentang tanah air, pemimpin ataupun perempuan dan lain sebagainya. Itu bagaimana materi itu tidak hanya kita yang memahaminya, tetapi bagaimana kita memahamkan audien, mad'u kalau bahasa di
seorang dai itu bertugas memberikan materi terbaik dan memberikan pemahaman kepada mad'u atau audiens. Ya, nah ini juga jadi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar apa namanya, lalu kita atau menyampaikan sesuatu dengan tergesa-gesa. Ini juga jadi perlu dilihat itu ya, titik, koma dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas yang penting bagi kita seorang dai adalah untuk memberikan pemahaman terhadap mad'u, terhadap ide dan atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Nah, pertama tadi apa namanya, penguasaan materi ya. Kedua adalah bagaimana kita memahamkan kepada peserta, kepada audiens. Dan memang salah satu yang saya ya apa namanya yang saya inilah jempol ke kawan-kawan tuh bisa memberikan ya penampilan terbaik sementara pada posisi kawan-kawan bisa ya berdiri sendiri ya di depan kamera. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang sanggup ya, tidak semua orang apa namanya menguasai itu. Kawan-kawan bisa tampil tanpa ada yang ya barangkali hanya sama mamanya atau siapa, mungkin pakai tripod aja kan. Ya itu bisa apa namanya, saya pernah juga soalnya di syuting itu di TV daerah itu di depan kamera ditinggalin lah, saya nggak lulus ternyata, padahal kalau ceramah di depan orang banyak ya lancar, tapi ternyata sendiri ternyata kurang, kadang apa namanya punya sense sendiri ya. Nah kawan-kawan melewati itu, tapi tentu ini juga perlu dipersiapkan dengan baik. Nah yang saya amati juga kawan-kawan ini apa namanya mengambil angle atau untuk video ya, pembuatan video itu view-nya itu juga perlu diperhatikan, di mana tempat ngambil gambarnya sedikit saja, jadi kurang gimana ya. Itu juga ke depan itu, apalagi kan lomba-lomba sekarang ini lebih banyak yang apa namanya melalui video, jadi memang itu harus apa namanya harus disiapkan dengan dengan baik ya. Jadi memahamkan apalagi selain memahamkan apalagi tadi itu oh ya, kemudian selanjutnya adalah perlu selanjutnya misalnya juga kalau hal-hal yang terkait apa namanya saya kira tidak perlu kita menyampaikan ke kawan-kawan ya hal-hal yang bersifat teknis, misalnya kayak cara berpakaian dan lain sebagainya, itu hal yang umum saya kira, ada penilaiannya dan poinnya cukup besar juga ya, tentang keserasian tadi, kemudian keseragaman, dan kemudian apa namanya ya, mulai dari awal misalnya kayak tradisi kita, tradisi berpidato itu atau tradisi menulis itu misalnya mulai dengan basmalah, itu sunnah kan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat beserta salam, itu hal yang nggak bisa. Kemudian terakhir juga misalnya terakhir dengan menutup itu dengan misalnya mengucapkan salam kembali, dan kawan-kawan punya tidak ada yang melewatkan itu. Nah selanjutnya juga yang saya lihat adalah apa ya, kawan-kawan ini misalnya power. Nah ini lagi tadi udah disampaikan juga ya, powernya ya kurang apa namanya kurang terekspresikan dengan baik, mungkin karena itu jadi kawan-kawan rekaman di kamar ya, takut mengganggu baba mungkin yang lagi istirahat, emak yang lagi istirahat kan, atau adik-adik takut kedengeran adik-adiknya atau tetangganya, jadi kurang keluar ya secara ini. Nah perlu ke depan itu mungkin perlu disiapkan cara apa namanya tempat-tempat yang memang teman-teman jadi bebas menyampaikan itu secara ini apa namanya ya, secara luas, jadi enak lah plung ya, jadi jangan sampai ada yang terbatas-batasi gitu. Nah kemudian terakhir yang mungkin ingin saya sampaikan kawan-kawan, dan ini sangat penting, apa namanya terkait syarohan ini. Apakah di bacaan Al-Qur'annya terutama ya, yang saya tahu syarohan itu untuk bidang
tilawahnya itu namanya aja tilawah ya. Jadi bukan kiroah. Kalau kiroah atau ngaji biasa mungkin tidak ada masalah ya. Tapi ini rata-rata karena ini tilawah, dan yang saya tahu syarhil Quran itu adalah memang tilawah ya, pakai lagu. Dan hanya satu peserta yang saya lihat ya di situ ada qoriknya, dan mungkin itu jelas yang membedakan, sehingga cuma ya ada masukan buat qoriknya juga ya. Jadi mungkin karena ya perdana kali ya, jadi ke depan itu mungkin videonya agak lebih bagus tempatnya, dan mukanya jangan, kalau bahasa saya kayak lugu banget gitu mukanya ya. Pas ngaji Quran itu lihatlah korek-korek di YouTube itu kan banyak sekali korek-korek yang kalau tampil itu kan kelihatan juga bagaimana cara menjiwai ayat yang dia baca, sehingga kita ngelihatnya asik. Tapi suara udah top. Kalau saya mau udah suara top, variasi udah bagus, dan teman-teman juga secara mayoritas yang mengaji udah bagus ya. Cuma ada beberapa orang yang memang perlu tahsin kembali ya, saya kira bukan karena faktor karakternya video, tapi memang kemampuan teman-teman untuk bidang tahsin tajwid ini perlu ditingkatkan lagi ya. Banyak beberapa makhluk yang perlu perbaikan. Saya kira ini masukan saya secara umum ke kawan-kawan semua ya, bahwa yang perlu disiapkan itu adalah pertama adalah materinya ya. Kalau referensi ya ini penting, referensi merujuk ke fatwa pendapat siapa. Referensi ketiga, jadi tugas kita selain menyampaikan materi adalah bagaimana kita memiliki prinsip materi ini harus nyampe ke audiens ya. Jangan hanya kita yang paham, tapi bagaimana kita memahamkan orang lain. Kemudian untuk kutipan ayat dan lain sebagainya mohon dirujuk kembali. Nah, ya, jangan harus punya waktu untuk merujuknya kembali. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin sebenarnya saya punya ini per fakultas juga ada catatan per fakultas, tapi saya kira cukup karena sudah tercover sama ya catatan dari teman-teman semua yang agak lengkap, jadi tidak salah lah ya. Kawan Alia misalnya minta Ustadz Yusef maupun Ustadz Zainal jadi hakim ini sangat teliti beliau ini, dan kemudian memberikan hampir catatan dari setiap entah itu video dan semua bidang-bidang yang disiapkan panitia. Dan terakhir ya saya hanya nitip satu hal ke kawan-kawan, jangan kapok-kapok jadiin kita jadi dewan hakim. Mudah-mudahan ke depan juga masih kita tetap bisa berkolaborasi dalam ini. Insya Allah untuk pembinaan teman-teman yang lulus untuk nasional, kalau memang dipercaya, ya kita juga siap membantu mungkin melihat teksnya nanti, atau supaya jangan ada salah kaidah lah ya kan. Malu dong kita kan kalau UI salah baca ayat, misalnya salah baca hadis, misalnya, atau kemudian nanti ada beberapa hal yang sangat vital yang mewakili UI. Saya kira kita siap untuk memberikan masukan-masukan ke depan kalau memang ada yang direkomendasikan lomba di tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya kira cukup ya. Makasih banyak dan mohon maaf. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hasan atas feedback yang diberikan. Kalau mau di-recall lagi, tadi Ustadz Hasan sudah menyampaikan bahwa kita harus lebih menghafal dan menguasai lagi materinya supaya tidak terkesan membaca dan kontak mata bisa lebih baik lagi. Terus yang kedua, penyampaiannya diperbaiki lagi agar pesan dan pemahaman dari kita bisa tersampaikan kepada audiens. Lalu yang ketiga adalah power, penjiwaan, dan pengekspresian yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, insya Allah semua yang disampaikan oleh para ustadz tadi bermanfaat untuk kalian. Jadi pastikan kalian ingat terus semua pesan-pesan yang sudah disampaikan. Kalian bisa catat biar gak lupa di masa depan. Selamat mengembangkan diri kalian, karena walaupun sekarang kalian udah keren, kalian masih bisa lebih keren lagi kalau kalian terus belajar dan mengembangkan diri. Oke, dengan berakhirnya feedback dari para dewan juri, berarti kita sudah nggak kerasa udah berada di penghujung acara.
Mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu kali ya, supaya antara peserta, juri, dan panitia Syarhil MTQI 2021 bisa foto bersama nih di sini. Jadi buat teman-teman yang nggak berhalangan, bisa on cam yuk. Kalau misalnya mau siap-siap dulu, mungkin aku kasih waktu sampai 17.05 ya, sekitar 2 menit. Ya teman-teman, on cam biar rame. Karena ini satu-satunya kesempatan kita antara peserta, panitia, dan juri bisa berfoto bersama ya. Oke, masih ada 1 menit lagi, jadi kalau misalnya teman-teman mau siap-siap, mungkin kerudungnya masih jauh, bisa langsung diambil, langsung dipakai. Kita mau rapi-rapi dulu. Oke, nggak apa-apa yang berhalangan, nggak apa-apa off cam, tapi yang nggak berhalangan on cam aja. Baik, udah jam 17.05. Karena udah banyak juga yang on cam, mungkin operator udah siap untuk mendokumentasi. Oke, aku izin ambil lagi dulu ya. Oke, kita foto dulu, hanya cuma ada 1 slide. Jadi kita langsung foto aja ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke MC. Boleh. Oke, ya. Makasih Azhar udah mendokumentasi. Jadi mungkin sebelum kita benar-benar tutup, kita berdoa dulu kali ya. Pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh Bang Husen. Bang Husen udah hadir belum ya? Diwakili aja Hafia sama Neng. Ya, gimana Fatir? Iya, sepertinya Bang Husennya Bang Azlangan diwakili aja. Oh, oke. Silakan kepada Fatir untuk memimpin doa. Oke, teman-teman semua, satu Ustadz, Sezina, sebelum kita berdoa tampaknya kita bersama-sama mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali sebagai bentuk pasrah diri atas segala perbuatan-perbuatan yang telah lalu, baik itu kesalahan-kesalahan kita yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi yadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك ولتقص على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك ووفق اللهم ربيضتها واهد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهيها بمعرفتك ومسح على شرك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Oke. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fatir sudah menutup
doanya, sudah mendoa untuk jadi penutup. Jadi terima kasih semuanya atas kehadirannya. Silakan kalian tunggu hasil penilaian dari hasil kerja kalian dalam lomba syarhil ini. Pengumuman pemenang nanti akan diumumkan di tanggal 23 Oktober. Jadi jangan lupa untuk diagendakan, dicatat di kalender supaya nggak kelupaan. Jadi nanti di sana seluruh peserta juga bakal dapat sertifikat dan pemenang akan diumumkan dan tentunya akan dapat hadiah. Apapun hasilnya, kalian sudah melakukan yang terbaik. Dan ingat bahwa nggak ada perjuangan yang sia-sia. Tanggal 23 Oktober itu selain pengumuman juga itu pengumuman itu masuk dalam rangkaian acara grand closing. Jadi benar-benar harus diagendakan ya. Kalau bisa semuanya hadir. Kalau gitu terima kasih semuanya atas kehadirannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia-bahagia terus. Aku Afia sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan wakili panitia apabila ada kekurangan selama perlombaan atau acara ini. Terima kasih juga pada para dewan juri yang udah hadir, peserta yang sudah hadir. Aku Afia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiap-siap ibadah sholat maghrib. Terima kasih semuanya. Boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia, semuanya semangat terus. Ya, makasih Ngaji yang juga. rajin. Juga Jazakallah Ustaz sudah hadiri acara feedback ini. Meningkatkan. Semangat terus ya. Allah. Baik Ustaz. Allahu Akbar, Ustaz. Masya Allah banget Ustaz sekalian. Mendapat hikmah ya, dan pahala yang besar insya Allah ya. Amin ya Allah. Kalimatillah. Allah.